Segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal Maha Kuasa, Engkau memberi kesempatan menderita demi Kristus kepada Santo Andreas Dunlap dan teman-teman martir Vietnam. Bantulah kami dalam kelemahan kami dengan kekuatan ilahi-Mu, agar kami sebagaimana para martir-Mu tanpa ragu memberi kesaksian tentang karya Putra-Mu, menyelamatkan dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belsasar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka, ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawanyalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna
dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu: Mene Mene Tekel Urfarsin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Urfasin, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat seseorang yang sukses, tentu kita juga ingin untuk mengalami kesuksesan tersebut. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa untuk sukses orang butuh sebuah proses? Dan proses yang harus dijalani itu bukanlah proses yang mudah, proses yang gampang. Dan seringkali proses itu membutuhkan cucuran air mata, keringat, darah, dan sebagainya untuk memperoleh itu. Dan proses itu harus dialami dan dijalani dengan penuh kesetiaan. Ketika orang mengalami penderitaan, orang sudah mulai lelah, maka ia tak akan pernah mengalami kesuksesan itu. Begitu juga hidup kita sebagai murid Tuhan. Hidup kita sebagai murid Tuhan, agar kita mengalami keselamatan, dibutuhkan sebuah perjuangan terus-menerus untuk mau memanggul salib kita, berjalan bersama Dia sampai kepada tujuan sejati hidup kita. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah kita ingin selamat, tetapi memanggul salibnya kita enggak. Maka salib itu seringkali kita letakkan dalam hidup ini, sehingga kita berjalan begitu saja, semau kita, sekehendak kita, dan kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena bagi kita kehendak Tuhan itu membuat kita menjadi sengsara, membuat kita memiliki beban dan sebagainya. Tetapi apakah benar bahwa kehendak Tuhan itu menjadi beban bagi kita? Apakah benar kehendak Tuhan itu menyengsarakan kita? Pertanyaan ini yang harusnya kita refleksikan dalam hidup kita. Karena setiap kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya itulah yang harus kita perjuangkan terus-menerus agar kita sampai kepada tujuan sejati hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita mencintai Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal budi kita, segenap hati kita, dan mencintai kita sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kedua kehendak Tuhan ini apakah sudah kita lakukan dalam hidup ini? Seringkali kita tak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hukum kasih-Nya ini tak mampu kita wujudkan dalam hidup kita. Maka mari bersama-sama dalam peringatan wajib Santo Andreas Dунlak, kita diajarkan oleh Tuhan melalui sosok Andreas Dунlak untuk setia terus-menerus memperjuangkan dan berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti setiap kehendak-Nya, memanggul salib kita menuju kepada tujuan sejati hidup kita, yaitu bersama dengan Bapa. Dan kesetiaan kita inilah yang dituntut terus-menerus dalam hidup ini.
Dan kalau kita tetap setia, maka kita akan mengalami dan sampai kepada tujuan sejati kita bersama dengan Dia. Tapi seringkali yang terjadi, hidup kita bukan kita isi dengan perjuangan terus-menerus, tetapi kita isi dengan gerutuan. Kita mengeluh panjang saat, dan tanpa sadar kita juga akhirnya menghujat Tuhan dalam hidup. Maka mari kita masuk ke dalam hati kita, memeriksa batin kita, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk mengalami pertobatan. Sehingga pada akhirnya pula kita akan mampu setia berjalan bersama Dia, memanggul salib kita, menuju kepada tujuan hidup kita sejati, dan pada akhirnya mengalami apa yang kita inginkan dan ditawarkan kepada kita oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Karena boleh mengalami kebahagiaan abadi bersama dengan Dia, seperti yang dialami oleh Santo Andreas Dunlap dan teman-teman. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.